semua hal yang terkait jasa marga, terkait jalan tol, yang di sana memang bagaimana karena tugas Komnas HAM untuk merangkai peristiwa, kontribusi dari informasi yang diberikan oleh pihak jasa marga akan menambah terangnya peristiwa, dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Untuk Komnas HAM dengan mandat yang ada sebagai lembaga negara independen menelusuri menurut informasi data yang kami kumpulkan sendiri. Nanti kami cross check juga kepada pihak kepolisian, kepada pihak yang lain-lain, termasuk saksi-saksi lapangan yang sudah kami temui. Sebaiknya sebelum ini dikumpulkan semua, dianalisis, di cross check sana sini, kita nggak akan bicara tentang substansinya. Tapi tahapan itu sudah kita lakukan. Kita sudah 3 hari 3 malam ada di lapangan, meng-cross check semua gitu, bahan-barang dan informasi-informasi. Untuk masyarakat nanti akan kelihatan bahwa mereka sebetulnya mendengarkan banyak yang itu katanya. Jadi kita nggak mau itu. Ini soal serius. Ganggu itu bukan CCTV-nya, CCTV tetap berfungsi, tapi pengiriman datanya itu terganggu. Itu hanya 23 CCTV dari kilometer 49 sampai 72. Itu hanya yang dilacur, kalau di gerbang, di lain-lainnya, dan sebelumnya itu semua ada. Jadi hanya sekitar 23. Dari jam 4.50 atau jam 5-an sampai jam 4 besoknya, itu di 23 titik itu ya nggak ngirim data dia, nggak ada rekaman, tapi di lain-lainnya ada. Kejanggalan, apakah saat rekonstruksi teman-teman FPI diundang sebagai pihak korban, atau coba membuka dan memberikan jaminan terhadap mereka tentang informasi tentang semuanya dengan terbuka, apakah iya atau tidak gitu. Nah, itu kejanggalan dalam bentuk proses pengundangan gitu, apalagi kontras sebagai lembaga juga diundang namun terkesan terburu-buru gitu. Nah, kami khawatir kalau proses rekonstruksinya juga mengalami banyak kejanggalan-kejanggalan lain. Sebanyak 58 adegan diperagakan dalam rekonstruksi baku tembak 6 pengawal Habib Rizik dengan polisi pada Senin 13 Desember dini hari. Ada 4 tempat kejadian perkara yang didatangi petugas untuk rekonstruksi dari pukul 00.35 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Namun ada sejumlah perbedaan antara keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat jumpa pers bersama Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman pada 7 Desember lalu dengan hasil rekonstruksi. Beberapa di antaranya adalah lokasi penembakan dan kapan dan di mana penembakan terjadi sehingga pengawal Rizik dinyatakan tewas. Dan berikut adalah hasil liputan kumparan. Yang pertama adalah TKP penembakan. Sebelum rekonstruksi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dalam jumpa pers mengatakan lokasi baku tembak terjadi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Sebelum baku tembak, polisi sudah mengikuti rombongan Habib Rizik dari kawasan Sentul. Namun saat rekonstruksi, polisi menyebut ada 4 TKP, yakni TKP 1 di Jalan Interchange Karawang, tepatnya depan Novotel Karawang. Penembakan pertama kali terjadi di lokasi itu, namun tidak ada korban jiwa. TKP kedua di Jembatan Badami Karawang. Di sini penembakan kembali terjadi. 2 orang pengawal Rizik terluka dan tewas. TKP ketiga di rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Di sana 2 pelaku diketahui tewas, 4 laskar lainnya menyerah. TKP keempat terjadi dalam mobil petugas kilometer 50 sampai 51.200. Di dalam mobil itu keempat pengawal Habib Rizik ditembak polisi karena mencoba mengambil senjata petugas. Lokasi pertama baku tembak sebelum rekonstruksi, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil menyebut mobil anggotanya dipepet mobil pengawal Rizik di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Sementara saat rekonstruksi berlangsung, polisi pertama kali diadang mobil pengawal Rizik di depan Hotel Novotel Karawang. Di sana, 4 pelaku turun dan merusak kendaraan petugas dengan senjata tajam. Sebelum rekonstruksi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya mengatakan 6 pengawal tewas saat baku tembak dengan polisi di sekitar kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Fadil menyebut ada 10 orang pengawal Habib Rizik yang menghadang mobil polisi. 6 orang pengawal tewas dalam penembakan, 4 orang lagi berhasil kabur. Sementara saat rekonstruksi, polisi mengatakan ada 2 mobil pengawal Rizik saat kejadian. Mobil pertama adalah Toyota Avanza, mobil kedua adalah Chevrolet. Polisi fokus mengejar pengawal yang ada di dalam mobil Chevrolet sehingga terjadi tembak-menembak hingga ke dalam tol Jakarta Cikampek. Saat rekonstruksi, polisi tak merinci berapa total pengawal Rizik saat menemukan penembakan terjadi.
Dan yang menjadi fokus di mobil Chevrolet ada 6 pengawal, 2 tewas diduga terkena tembakan di jembatan Badami dan 4 lainnya di kilometer 51 tol Cikampek. Kapolda saat jumpa pers membeberkan kronologi baku tembak antara polisi dan pengawal Rizik. Saat itu dia menjelaskan 6 pengawal Rizik tewas dalam baku tembak usai dipepet di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Sementara dalam rekonstruksi yang digelar dini hari tadi, dijelaskan bahwa 2 pengawal Rizik tertembak di jembatan Badami, Karawang, dan keduanya tewas di lokasi. Sementara 4 pengawal lainnya saat itu masih hidup. Mereka diminta menyerahkan dan tiarap di belakang mobil saat polisi berhasil menghentikan laju mobil di rest area kilometer 50. Polisi lalu menggeledah mereka. Setelah penggeledahan, 4 pengawal masuk ke mobil polisi untuk dibawa ke Polda Metro Jaya. Sementara 3 orang ditempatkan di bangku mobil belakang, 1 pengawal di bangku bagian tengah. 4 pengawal yang masih hidup ditembak di dalam mobil karena mereka berusaha merebut senjata petugas. Peristiwa itu tepatnya terjadi di kilometer 50 sampai kilometer 51,2 tol Jakarta Cikampek. Polisi lalu membawa keempatnya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Terkait hal tersebut, temukan kejanggalan kontras tolak rekonstruksi polisi soal penembakan Laskar FPI. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menemukan sejumlah kejanggalan dari hasil rekonstruksi penembakan yang menewaskan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam. Kejanggalan itu ditemukan kontras dari beberapa pernyataan pihak kepolisian yang kontradiktif dengan hasil rekonstruksi yang digelar. Demikian dikatakan Wakil Koordinator Kontras, Rifanli Anandar pada Senin 14 Desember. Kejanggalan lain, polisi tidak mengundang pihak korban, dalam hal ini FPI, untuk mengawal kasus tersebut. Adanya temuan kejanggalan ini membuat Kontras semakin berharap kasus penembakan ini bisa diselesaikan oleh Komnas HAM. Kontras juga berharap Komnas HAM mampu melihat kasus ini secara komprehensif. Kontras sendiri mengakui mendapatkan undangan dari pihak kepolisian untuk menyaksikan rekonstruksi penembakan Laskar FPI di kilometer 50 tol Cikampek, namun Kontras menolak undangan tersebut dengan alasan independensi. Kontras sebagai lembaga juga diundang namun terkesan buru-buru. Pihaknya khawatir proses rekonstruksi mengalami banyak kejanggalan-kejanggalan lain. Rekonstruksi penembakan Laskar FPI dilakukan oleh pihak kepolisian pada dini hari tadi. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, rekonstruksi kasus penembakan 6 anggota FPI dilakukan pada waktu yang sama dengan kejadian asli. Hanya saja pada 7 Desember 2020 cuaca hujan dan sepi. Selain itu jalanan di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP tidak ada penerangan. Reka ulang yang berlangsung pada Senin dini hari 14 Desember pukul 00:35 waktu Indonesia Barat ini dilakukan di 4 titik, sebanyak 2 titik di Jalan Interchange Karawang Barat dan 2 lainnya di ruas tol Jakarta Cikampek. TKP pertama ada 9 adegan, TKP kedua sekitar 600 meter setelahnya dan 4 adegan. Tak hanya itu, tanggapi rekonstruksi polisi soal tewasnya Laskar FPI, Komnas HAM mengatakan, itu kan versi mereka. Komisi Nasional atau Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi upaya dan hasil rekonstruksi kasus penembakan 6 Laskar FPI oleh Mabes Polri Senin dini hari. Dia mengatakan dalam konteks Komnas HAM, rekonstruksi itu sudah masuk dalam substansi perkara. Rekonstruksi itu dia sebut versi polisi, sedangkan Komnas HAM memiliki metode sendiri dalam proses pencarian fakta penembakan 6 pemuda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Pihaknya masih dalam proses penelusuran data fakta dan segala macam. Pihaknya juga menghormati rekonstruksi yang dibuat oleh pihak Polri, itu adalah versi mereka. Tentu Komnas HAM dengan mandat yang ada sebagai lembaga negara independen menelusuri menurut data informasi yang dikumpulkan sendiri. Nanti akan di-cross-check kepada pihak kepolisian, pihak lain termasuk saksi-saksi lapangan yang sudah ditemui. Dia menolak mengungkap hasil sementara penelusuran Komnas HAM atas peristiwa berdarah itu. Sebab investigator pencari fakta Komnas HAM masih terus bekerja mengumpulkan fakta dari lapangan dan menggali informasi dari berbagai pihak. Dia mengatakan, pro kontra yang terjadi di masyarakat sejatinya tidak boleh mengganggu kerja tim Komnas HAM untuk membongkar dan merangkai keseluruhan kasus tersebut. Karena itu, mereka dan tim Komnas HAM tidak akan membicarakan substansi mereka yang sedang mereka dalami. Komnas HAM baru akan membicarakan substansi masalah setelah seluruh bahan dan rangkaian peristiwa tersusun secara lengkap dan komprehensif. Dia meyakini selama ini masyarakat menerima informasi yang simpang siur, bahkan juga informasi itu tidak didukung dengan bukti-bukti lapangan. Karena itu, akan tiba waktunya Komnas HAM membuka seluruh kasus tersebut setelah fakta, data, informasi, dan analis Komnas HAM rampung.